Tes. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Saya percaya bahwa kita yang hadir pada pagi hari ini rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat pertolongan penyertaan Tuhan yang senantiasa baru dalam kehidupan kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami umat-Mu di tempat ini siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam kuasa tangan-Mu Tuhan. Biarlah nama-Mu saja dipuji ditinggikan di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau yang bertahta di atas pujian penyembahan kami. Dan biarlah pujian penyembahan kami yang kami naikkan kepadamu Bapa berkenan di hadapan hadirat-Mu. Biarlah ya Tuhan urapan-Mu turun memenuhi setiap jemaat-Mu yang rindu dan haus akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam kuasa tangan-Mu. Dari awal, pertengahan, hingga selesai nanti, biarlah nama Tuhan saja yang dipuji dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Engkau baik Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Yesus,
Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh,
mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari dengan segenap hati angkat pujian ini, katakan amin. Ku selalu puji, ku mau menyembahmu Tuhan. Amin. Oh yes, Lord. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mama puji, ku selalu puji, mau menyembah, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Memuliakan namamu, Tuhan, mulia namamu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Memuliakan namamu, Tuhan, mulia namamu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Angkat kedua tangan kita, katakan I sing praises to your name. Tuhan, terima kasih sebab Dia Raja. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Dia baik dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Bahagia berkumpul bersama saudara.
Sorak-sorak yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Sebab Dia Raja. Mari kita bersyukur kepada Dia. Sebab Dia baik dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Dia yang memegang kehidupan kita, saudara. Amin. Padanya bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, makmur dan keselamatanku, Dia penolongku, oh Dia beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, puji kemuliaan. Sungguh kasih anugerahmu, kekal kemuliaanmu. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia beri hidupku. Percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Sungguh kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkatakan Tuhan Rajaku. Amin. Dia yang berkasa dalam kehidupan kita. Dia sumber kekuatan kita. Amin. Yes, Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan sama-sama. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkatakan Tuhan Rajaku. Haleluya. Amin. Sorak-sorak yang lebih meriah lagi untuk Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan memilih Engkau dalam kehidupan kami Tuhan.
Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Apapun kondisi kami, apapun keadaan kami Tuhan, Kau selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Sehingga kami tidak akan pernah takut terhadap apapun Tuhan. Karena kami tahu Engkau yang membela kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hatimu dan percaya jalanmu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Surut kehendak-Mu, benar Tuhan, waktu-Mu yang terbaik bagi hidup kami Tuhan Yesus. Ajarku mengenal hati-Mu dan percaya jalan-Mu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Turut kehendak-Mu. Mari saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna.
pekerjaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau buka jalan dalam segala hal dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Kami bersyukur memiliki Engkau Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Ajar kami selalu percaya, tetap setia mengiringi langkah-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan, mari nyatakan kuasa-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu terbatas dalam berkata-kata, tapi biarlah Roh Kudus Tuhan memberikan pengertian dalam kehidupan kami, sehingga kami paham benar firman-Mu dan benar-benar melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur memiliki Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih pemain musik, singer, WL, ya. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Waduh, kayaknya minggu-minggu ke belakang mungkin agak kurang semangat ya. Shalom. Yes, haleluya. Oma-oma bahkan yang lebih semangat. Oma angkat tangan saudara. Yang anak muda masih lihat ke bawah. Shalom. Sekali lagi shalom. Yes, amin. Ya, puji Tuhan. Hari ini masih dalam tema yang sama ya. Kita sepanjang minggu berjalan, kita diingatkan terus tentang menghormati sesama kita. Respect each other. Ya, menghargai, menghormati sama seperti kita mengasihi Tuhan. Kata firman Tuhan kan gitu. Kalau engkau mengasihi sesama, diwujud nyatakan lewat mengasihi Tuhan. Amin. Katakan mengasihi Tuhan. Iya, oke. Nah, saya kemarin sudah disampaikan oleh hamba-hambanya yang luar biasa ya tentang menghargai sesama, menghormati sesama. Saya mau fokus kepada satu kata ya yang ini jauh daripada menghormati ya, yaitu selfish. Katakan selfish. Apa itu selfish? Ya, oke, mari kita buka dulu. Saya bilang mari kita buka baru. Ini dia. Buka di dalam Yakobus, kalau Bapak Ibu saudara mungkin di layar tidak terlalu kelihatan, maka buka di dalam Yakobus pasal yang ketiga. Kitab Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18. Kita akan baca bersama-sama karena ada beberapa ayat penting yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Oke? Amin, sudah dapat bilang amin? Amin, oke. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukan hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah yang pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasih dan buah-buah yang baik. Tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Semua katakan amin. Oke, baik Bapak Ibu.
Jadi saya hanya fokus kepada yang satu ini. Ya, yaitu mementingkan diri sendiri. Kita tahu orang yang jauh daripada rasa hormat adalah orang yang tidak mementingkan yang selalu mementingkan diri sendiri. Ya. Dia apa-apa maunya dia. Yang penting saya dulu. Orang lain nanti dulu. Kepentingan saya dulu yang diutamakan. Ya. Orang lain nanti dulu. Saya maunya A. Orang lain sabar dulu. Saya maunya ini. Orang lain sabar dulu. Dia selfish, dia mementingkan diri sendiri. Pastinya orang itu ada di sekitar kita. Benar atau salah? Pastinya ada orang di sekitar kita, di lingkungan kita yang sifat-sifatnya kayak gitu. Ya, yang tidak menghormati, ya, berkata dengan seenak-enaknya aja, dengan opininya dia membentuk satu kesimpulan bahwa wah orang ini harus begini, orang ini harus begini, seharusnya jadi begini, ini begini, seluruhnya dia protes dan selalu mengembalikan kepada dirinya. Coba kalau saya ada di situ, coba kalau yang saya bilang ini dibuat, tentunya akan jadi yang baik. Nah ini ciri-ciri orang seperti itu ya Bapak Ibu. Di ayat yang ke-16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Firman Tuhan bilang ya di ayat yang pertama, ayat yang ke-13 itu sampai ayat yang ke-18 ya, dikatakan inilah ciri-ciri manusia dan setan-setan. Jadi disamakan dengan setan-setan. Kita tahu bahwa iblis, Lucifer jatuh karena apa? Kesombongan. Dia ingin menyamai yang maha tinggi. Ya. Dia adalah iblis yang benar-benar mau naik mengatasi tahta Tuhan. Mau duduk di singgasana Tuhan, menggantikan Tuhan. Lihat, bayangkan. Padahal dia adalah malaikat penyembah. Itu. Segala sesuatu yang sempurna ada di dalam dia. Dia jatuh karena kesombongan, mementingkan diri sendiri. Oke. Kita lanjut. Apa itu definisi dari mementingkan diri sendiri? Salah satu faktor penyebab terjadinya perpecahan dalam kehidupan keluarga, di dalam perpecahan jemaat juga atau persekutuan, pelayanan dan di dalam masyarakat, itu semua pemicu adalah mementingkan diri sendiri. Kalau ada dalam satu organisasi, orang tersebut akan menjadi pengacau di situ. Dia akan menjadi biang kerok di situ. Dia akan menjadi orang-orang yang troublemaker di situ. Dia bukan pembawa damai tapi perusak. Baik itu di dalam keluarga, baik itu di dalam jemaat yang ada, ya. Baik itu organisasi dan lain sebagainya. Mementingkan diri sendiri disebut selfish atau juga egois, ya. Dalam kamus Webster definisinya adalah memperhatikan diri sendiri secara tidak pantas atau secara berlebihan, mendahulukan kenyamanan dan keuntungan diri sendiri tanpa memperhatikan atau dengan mengorbankan kenyamanan dan keuntungan dari orang lain. Jadi jelas ya bahwa dia selalu mementingkan diri sendiri. Fokusnya kepada saya dulu, saya yang diutamakan. Kalau saya datang, contoh saya selfish ya, datang ke sini gitu, baru masuk, mungkin ini gereja baru yang pernah saya masuki gitu ya. Kemudian baru masuk di dalam pintu, orang sudah mulai terima kita dengan senyuman, tapi saya bilang,
Senyumannya kurang bagus ini. Terus waktu dibawa lagi duduk di kursi, dibawa ke kursi yang kurang nyaman lagi. Seharusnya saya yang di sana tuh. Gitu. Selalu berpikiran seperti itu. Tidak ada pikiran yang baik, tidak ada yang positif dari dalam dirinya. Oke, ciri-ciri orang yang selfish, saya cepat saja Bapak Ibu. Yang pertama, orang yang mementingkan diri sendiri juga cenderung mudah marah, tersinggung, serta tidak menguasai diri. Sekali lagi ya, orang yang mementingkan diri sendiri, ciri-cirinya adalah apa? Cenderung mudah marah. Ya. Kemudian apa lagi? Sering tersinggung serta tidak menguasai diri. Jadi seumpama kalau ada dalam rapat gitu ya, maunya pendapatnya yang didengar. Yang penting gini, harus dilakukan yang begini. Kamu salah, seharusnya yang begini. Nah, ciri-ciri orang itu kalau ada di sini berdoa. Jangan berdoa supaya bertobat ya. Oke. Dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-8, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Kalau kita marah Bapak Ibu, itu kita sudah akan satu langkah lagi masuk kepada kejahatan. Saya punya pengalaman Bapak Ibu ya tentang menghormati sesama ini. Jadi waktu saya mempersiapkan khotbah ini ya, sudah beberapa waktu yang lalu tapi belum sempurna. Jadi saya sempurnakan tadi malam. Tapi dalam proses itu gitu, saya punya pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Ya, Tuhan kasih pengalaman yang luar biasa. Jadi ceritanya saya lagi bawa mobil ya. Setelah itu saya pulang parkir di ruko tempat yang di Latanete gitu ya. Pas waktu mau masuk ke sana, ada orang yang parkirnya tuh dia bukan parkirnya lurus kayak gini, tapi dia parkirnya gini. Jadi dia ambil semua parkiran yang ada. Saya enggak dapat. Saya sudah mau parkir, kenapa enggak ada ini? Saya putar lagi, saya bilang ada dapat celah sedikit paling ujung gitu. Dan itu sudah makan badan jalannya untuk orang lain. Karena saya harus parkir di situ. Setelah saya parkir, saya lihat ada orang yang duduk di depan. Kalau Bapak Ibu tahu kan ruko Latanete di depannya pijat seleb. Jadi pijat-pijatan lah, ya kan? Ada orang yang duduk di situ. Kemudian saya inisiatif, maksudnya mungkin ini mobilnya ini karena orang baru kan. Karena tidak pernah biasa orang parkir seperti itu di situ. Jadi saya turun Bapak Ibu. Saya turun, kemudian orang ini karena lihat saya parkir agak sedikit di dekat dekat sebagian jalanan, dia langsung bangun berdiri langsung. Dia lihat saya pas mau turun tuh kayak sudah mau makan saya. Saya bilang ini pasti ini orangnya nih. Sudah turun saya kunci. Saya bilang, Tabe Bapak yang punya mobil. Dia bilang, iya kenapa? Orang Makassar, rewa di. Iya kenapa? Ada masalah apa? Tabe Pak kalau bisa, saya bilang begitu. Tabe Pak kalau bisa maksudnya parkirnya lurus begini Pak. Supaya maksudnya kita juga bisa dapat space untuk parkir Pak. Memangnya kamu siapa? Dia bilang begitu sama saya. Waduh, dalam hati ini orang tinggi, besar, kemudian ya agak lebih tua daripada saya. Saya bilang, waduh, ini boleh juga ini kalau masih yang kemarin-kemarin mah. Kita ladeni ini. Saya bilang, Tabe Pak, minta maaf. Parkirnya jangan begitu. Dia bilang, ini tempat saya, ini yang punya saya. Dia bilang begitu. Saya juga yang punya ini Pak, saya bilang. Saya juga yang punya ini Pak. Kalau saya tidak mau kenapa? Dia langsung bilang gitu. Kalau saya tidak mau kenapa? Biarkan di situ. Saya bilang dalam hati, Tuhan, apakah ini cobaan? Ini proses untuk saya Bapak Ibu. Saya sudah mau maksudnya bilang,
kalau memang Bapak punya yang itu, dalam hati nih sudah mulai susun kata-kata. Karena sudah mulai panen mulai naik juga. Bapak Ibu saya manusia ya, bukan ini ya. Saya sudah mau atur kata-kata, saya bilang kalau memang tempat parkirnya punya Bapak ruko di situ, parkir yang di situ, jangan di tempat saya. Tapi Roh Kudus bicara dalam hati saya bilang jangan meribut. Hormati saja orang yang lebih tua. Mungkin dia, saya berpikir gitu. Tiba-tiba saya dapat damai sejahtera. Saya bilang ya sudah Pak, kalau memang Bapak mau parkir begitu ya sudah, tidak apa-apa. Jadi saya buka kunci, 2 orang. Dia pikir saya bukan pemilik itu, ruko itu. Jadi dia perhatikan. Jadi mereka ada sebenarnya 3 orang, bukan hanya 1 bapak. 2 orang datang sudah mau dekati saya, mau dipikir mungkin dia mau masuk ini mau ambil apa gitu. Karena saya bilang ya sudah kalau memang begitu ya sudah, tidak masalah Ji. Saya bilang, tapi lain kali Pak tolong minta maaf. Baru saya bilang tolong minta maaf, apa yang dia bilang? Kau itu sudah kubilang masih kecil kayak gini, ku injak-injak kok. Aduh. Saya tidak mau ladeni lagi ya sudah. Buka kunci, masuk kunci pintu sudah. Saya tanya Tom, Pastor, itu siapa itu yang di bagian situ? Nah Pastor ada lagi keluar, jadi tinggal saya sendiri. Tapi itu pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Maksudnya gini, pengalaman kita yang benar-benar menghadapi orang-orang di luar sana seperti itu. Dan respon hati kita harus seperti apa. Orang-orang kadang-kadang seperti itu, yang mementingkan diri sendiri, tidak berpikir yang lain. Gitu. Nah satu saat pasti dia akan menerima buahnya juga. Dikatakan berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Ya, jadi jangan marah-marah. Ya, apalagi oma-oma dan opa-opa kemarin sudah ini kan, tensi kan, sudah tes darah, ya kan? Ada yang tinggi-tinggi, hati-hati minum obat ya, oma-oma dan opa-opa ya. Anak-anak muda banyak pasti menghadapi yang di jalan ya. Kemarin juga kita Perak juga begitu kesaksiannya, di jalan rewa semua orang rewa ya, orang Makassar ya. Rewa kan, betul kan kata yang benar? Maksudnya yang benar-benar mau diladenin, ayo gitu ya. Orang sifat-sifat orang Makassar. Nah ini dia, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi sekali lagi diingatkan untuk kita menghormati sesama. Jangan lagi kita mementingkan diri sendiri atau kita iri hati, karena dari hati kita gitu. Orang boleh berbicara, orang boleh menasehati, hati berubah dulu. Gitu. Itu dari dalam, perubahan itu dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Sekali lagi saya bilang, perubahan itu dari dalam keluar, terpancar keluar, bukan yang dari luar mempengaruhi yang di dalam, tidak. Ada Roh Kudus yang merubah kita, amin. Nah, saya ambil contoh ini di dalam Alkitab. Kalau Bapak Ibu baca kitab 2 Samuel, ya, maka Bapak Ibu akan mendapatkan satu tokoh ini yang namanya Ahitofel. Siapa itu Ahitofel? Ahitofel itu adalah penasehat Daud. Jadi Daud, Raja Daud yang kita kenal sebagai pahlawan yang gagah perkasa, yang luar biasa, yang kalau dia berperang dia mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Ya, itu karena ada nasihat dari seseorang. Jadi kalau dia melakukan segala sesuatu, pasti Raja Daud tanya ke dia. Dia orang pentingnya, 01-nya yang memberi nasihat Daud. Daud sampai sukses seperti itu karena orang ini. Kalau Bapak Ibu baca mungkin hayatnya hanya seberapa aja. Itu. Tapi orang ini sangat-sangat penting. Ya. Di dalam 2 Samuel, ini saya akan cerita kronologisnya cepat saja. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-31, dia bilang gini,
Ketika kepada Daud dikabarkan demikian, Ahitofel ada di antara orang-orang yang bersepakat dengan Absalom. Maka berkatalah Daud kepada Tuhan. Dia bilang gini, gagalkan kiranya nasihat Ahitofel itu ya Tuhan. Bayangkan. Jadi ceritanya terjadi pemberontakan oleh anaknya Daud yang bernama Absalom. Ya, Daud dikudeta dan dia lari. Mengungsi karena dikejar-kejar. Dia sudah jadi raja yang terkenal tapi dikudeta oleh anaknya. Kemudian orang-orang pentingnya dia ikutlah pada anaknya yang bernama Absalom. Termasuk si Ahitofel ini. Tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak bagaimanapun ceritanya latar belakangnya seperti apa tidak diceritakan oleh Alkitab. Tapi tiba-tiba Ahitofel berpindah kongsi kepada Absalom pada waktu itu. Dan waktu dikabari bahwa Ahitofel ini si penasehat, kalau dalam firman Tuhan, apa yang dia katakan seperti apa yang Tuhan katakan. Bayangkan, kalau dia bilang A, itu dari Tuhan. Dia bilang B, itu dari Tuhan. Sampai segitunya ayat firman Tuhan. Kalau nasihat-nasihatnya dia sampaikan kepada orang, mereka anggap itu dari Tuhan. Dan itu kebenaran dan itu harus dilakukan. Sampai berkuasanya si Ahitofel ini. Kesuksesan seseorang yang bernama Daud tidak lepas dari penasehat ini. Dia seorang penasehat Daud, Husai adalah sahabat Daud. Dikatakan firman Tuhan. Ya. Kemudian di dalam kita lompat lagi 2 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-23. Dikatakan gini. Pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang diminta daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel baik oleh Daud maupun Absalom. Lihat, bayangkan. Dia penasehat. Yang kalau kasih nasihat, kasih wejangan, kasih masukan, selalu didengar. Karena dibilang itu dari Tuhan. Tiba-tiba dia berpindah kongsi kepada Absalom. Bapak Ibu tahu apa-apa yang dia sampaikan kepada Absalom? Untuk mau merusak Daud, mau menghancurkan mental Daud. Dia bilang sama Absalom, Absalom, sebaiknya kamu lakukan begini. Kamu pergi ke istana, kamu ambil gundik-gundiknya Daud. Kamu ambil gundik-gundiknya Daud. Kemudian bawa ke suatu rumah, ke suatu istana siap. Terima kasih Pastor Tommy. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Luar biasa hambanya ini ya. Walaupun hamba Tuhan tetap melayani. Amin. Tapi ngomong-ngomong sampai di mana ini cerita saya? Kalau teralihkan begitu nih. Oke. Oke, sampai di Absalom. Ya, Absalom memberi nasihat kepada Ahitofel itu kan, agak sedikit beribet. Ahitofel memberikan nasihat kepada Absalom untuk mengambil gundik-gundiknya Daud. Nah, dibawa ke suatu rumah dan tiduri di situ. Supaya semua rakyat lihat bahwa yang sekarang berkuasa bukan Daud. Sekarang yang berkuasa adalah Absalom. Dan apa yang dilakukan? Absalom lakukan apa yang dikatakan Ahitofel. Jahat enggak ini Ahitofel? Bayangkan, jahat sekali ini orang. Padahal tidak ada kabar berita, tiba-tiba aja dia menyimpang dari Absalom. Dia menyimpang dari Daud, beralih pindah kepada Absalom pada waktu itu. Sampai-sampai di ayat yang ke-31 di pasal 15, Daud bilang, aduh kalau Ahitofel sudah selesai saya. Akhirnya apa yang terjadi? Daud ketemu dengan Husai sahabatnya, mulai atur rencana. Dia bilang, Husai, kamu jangan tinggal sama-sama dengan saya. Kamu jangan ikut saya. Kamu sekarang pergi
pro kepada Absalom. Pergi ke Absalom, dukung Absalom. Bayangkan Daud sampai suruh sahabatnya seperti itu. Supaya bisa menggagalkan nasihat dari Ahitofel ini. Dan ternyata benar. Setelah itu Bapak Ibu, Husai berpindah kepada Absalom pada waktu itu. Dan waktu mereka meminta, Absalom minta wejangan, minta nasihat dari Ahitofel. Kemudian Husai ini campur tangan, dia intervensi. Dia bilang jangan begitu, jangan lakukan. Ahitofel bilang gini, sekarang bawa pasukan, serang Daud, hari ini Daud habis. Kalau kamu mau benar-benar ikut nasihatku, serang Daud hari ini, kejar dia. Karena dia sudah capek dengan pasukannya, habis dia. Untung ada Husai di situ. Husai bilang gini, jangan. Jangan lakukan itu. Dan ternyata Absalom lebih dengar Husai. Setelah dia lebih dengar Husai, Ahitofel ini pulang ke rumahnya, dia baberes sedikit-sedikit. Setelah itu dia gantung diri, kata firman Tuhan. Setelah itu ceritanya selesai. Cerita tentang Ahitofel itu seperti itu. Terus kita bertanya dalam pikiran kita, siapa sih si Ahitofel ini? Siapa sih dia? Kita lihat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat 3 dan 2 Samuel pasal yang ke-23 ayat yang ke-34. Maka kita akan dapati silsilah di situ. Silsilahnya apa? Ternyata Ahitofel punya anak namanya Eliam. Eliam punya anak namanya Bersheba. Nah, disitulah baru ketemu, oh ternyata ini orang sakit hati. Kita tahu ceritanya kan, Bersheba. Daud waktu dia berperang, mereka berperang, dia ada berdiri di suatu rumah, dia tidak ikut berperang, dia lihat ada, waduh. Kalau orang Kupang begini, neon, menyala ini, ada satu cewek yang menyala ini. Gitu. Diambillah istri Uria. Ternyata Bersheba ini adalah cucu dari Ahitofel. Kejadiannya sudah lewat Bapak Ibu. Kejadiannya sudah lewat. Tapi dia masih menyimpan. Dia iri hati. Dia bilang satu saat aku akan balas. Dan ternyata betul. Waktu kesempatan Absalom untuk memberontak kepada Daud, dia langsung ikut. Ceritanya tidak ada waktu dia bilang dia sakit hati. Tapi kalau kita lihat silsilah turunannya, sampai dia lakukan seperti ini, pasti dia sakit hati. Ini cerita di dalam Alkitab yang luar biasa, Bapak Ibu. Karena sakit hati, dia mementingkan diri sendiri, dia tidak berpikir yang lain, dia pokoknya ini orang harus dihancurkan. Selesai. Tapi puji Tuhan, luar biasa kuasa Tuhan bekerja. Ada Husai yang mau menggagalkan nasihatnya dia. Akhirnya Absalom tidak melakukan. Hari ini, mari. Jangan kita mementingkan diri sendiri lagi. Amin. Tapi lebih bagus kita mementingkan kepentingan orang lebih dulu. Kata firman Tuhan seperti itu. Ciri yang kedua, orang-orang yang selfish itu apa? Orang yang egois, memiliki kecenderungan menghakimi, mencela orang lain karena menganggap diri sendiri paling benar dan tidak pernah salah. Amsal pasal 21 ayat yang kedua dikatakan, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Salah satu ciri orang yang selfish atau ego, dia adalah apa? Orang yang egois, cenderung menghakimi. Jadi kalau ada apa-apa, tidak benar aja di matanya. Dia anggap orang itu paling tidak benar. Walaupun kesalahan kecil, bisa diungkit-ungkit. Nah dulu kan begini. Ayo model orang begini tidak layak begini. Tidak dipakai ini. Hai ya. Ini orang macam model begini. Sering begitu. Menghakimi terus. Kesalahan-kesalahan yang lama diungkit aja. Gitu.
Kalau ada dalam rumah tangga seperti ini selesai. Ya. Memang rumahnya tidak kelihatan kebakaran. Tapi yang pasti di situ akan jadi panas. Ya kan? Suami dan istri kalau seumpama satu melakukan kesalahan, kemudian diungkit, oh, kamu itu loh, dulu kamu itu begini loh, kamu ini begini loh. Kamu tidak ingat kamu lakukan kesalahan. Itu parah loh. Nah, selalu begitu, selalu begitu. Ciri-ciri orang yang selfish seperti itu. Jadi setiap jalan orang benar lurus menurut pandangannya sendiri. Dia berpikir, ya ini harusnya begini, harusnya begini. Seharusnya kita meminta pandangan daripada orang lain. Oke, saya cepat aja. Menganggap rendah orang lain. Ini dia, yang tadi ya. Orang Farisi dan pemungut cukai. Jadi ceritanya di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-9 ya. Dibilang gini, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Saya bisa kasih masuk ayat ini, tapi singkat ceritanya gini. Tuhan Yesus bilang kepada orang-orang Farisi yang ada di dekat situ, yang selalu mementingkan diri sendiri. Ya, mereka bikin aturan-aturan ya, yang memberatkan orang lain, yang menguntungkan dirinya. Jadi salah satunya kayak contoh korban bakaran. Jadi orang mau bawa korban bakaran ke bait suci, ke bait Allah, dengan hewan yang biasa dia bawa, sampai ke sana, ini tradisinya gitu. Sampai ke sana dia mau bersembahkan korban, nanti dikat, tunggu, sabar, diperiksa dulu oleh timnya, diinspeksi dulu, dicek dulu. Wah, ternyata tidak memenuhi standar. Terus bagaimana? Kamu jual kambingmu, kamu beli yang itu yang sudah sesuai standar. Setelah dibeli, jadikan korban bakaran. Terus kambing yang tidak memenuhi standar tadi diambil, dipajang lagi di situ. Dijual belikan. Makanya waktu itu Tuhan bongkar yang berdagang-berdagang di bait suci. Nah, Tuhan Yesus bilang, dan kepada orang-orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus menggunakan perumpamaan ini. Dia bilang gini, ada seorang Farisi datang berdoa kepada Tuhan. Dia bilang, ya Tuhan, Engkau luar biasa. Engkau begitu baik dalam kehidupan saya, sudah memberkati saya. Engkau sudah memberikan yang terbaik bagi saya. Aku juga sedang memberikan perpuluhan. Kalau kita baca nanti di dalam ayat yang ke-9 sampai seterusnya, dia bilang begitu. Tidak sama seperti si orang pemungut cukai ini, yang berdosa ini. Berdoa kepada Tuhan, tapi menunjuk orang lain. Jadi dia anggap dirinya paling benar. Saya sudah melakukan segala aktivitas, segala sesuatu sudah kulakukan. Saya sudah menuruti seluruh perintah Tuhan. Saya tidak sama kayak orang ini, yang selalu memungut pajak kepada orang, yang selalu meminta-minta pemungut. Dia doanya seperti itu, Bapak Ibu. Lihat, bayangkan. Makanya Tuhan Yesus kasih perumpamaan. Setelah itu apa yang terjadi? Pemungut cukai ini hanya bilang berdoa dari jauh, kata firman Tuhan. Tuhan Yesus bilang, ya Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaranku Tuhan. Tuhan bilang, yang pulang bawa berkat adalah pemungut cukai ini. Gitu. Jadi dalam kehidupan kita, kalau kita mau merendahkan orang, padahal kita sesama manusia, kita punya keterbatasan, kita punya kelebihan, kita punya kekurangan, kita punya kemampuan. Beda-beda memang. Tapi ingat, di mata Tuhan kita sama. Yang dilihat Tuhan bukan jabatan kita, bukan keuangan kita, bukan kemampuan kita, tapi ketulusan hati kita datang kepada Tuhan. Tuhan dah lihat itu. Dia pencipta langit bumi kok. Dia mau lihat uang kalian? Enggak. Dia tidak lihat itu. Dia lihat hati yang hancur di hadapan Tuhan. Minta ampun di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan bilang, kalau seumpama kau lihat, engkau rasa ada kesalahan di orang lain,
Bereskan dulu itu sebelum datang kepada Tuhan. Itu firman Tuhan. Bukan kesalahan orang ya. Kita, gitu, bukan kita lihat orang itu bersalah kepada kita. Kita yang rasa kalau kita ada buat salah kepada orang tersebut. Kita, bukan orang itu. Kita datang bereskan dulu kata firman Tuhan. Baru kita bisa layak di hadapan Tuhan. Karena itu bukan hanya kita berbicara tentang menghormati sesama. Menghormati sesama, banyak orang yang penampilannya bisa kita tertipu oleh penampilan. Ya kan? Banyak orang kan seperti itu. Mula-mulanya dia baik. Ya, orangnya ramah sekali. Kalau bicaranya lembut sekali. Gitu. Tapi ternyata dia penipu yang ulung. Kan banyak begitu orang bercerita kan. Orangnya baik sekali, ramah, tapi tiba-tiba selesai. Baru-baru kan ada kasus selebgram ya. Kalau Bapak Ibu mungkin lihat atau yang lain pernah lihat. Yang merampok rumahnya adalah tetangga sendiri. Yang suka menolong lagi. Lihat, tapi berbuat kejahatan. Hari ini mari, kalau kita dapati diri kita bersalah kepada orang lain, bereskan itu di hadapan Tuhan. Jangan hanya sekedar bicara di mulut, tapi dalam hati kita bereskan dulu dengan Tuhan. Amin. Yang ketiga, ciri-ciri yang selfish, orang selfish. Tidak takluk kepada kebenaran Tuhan. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ketiga dikatakan, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Orang yang selfish, orang yang sombong, orang yang egois, orang yang mementingkan diri sendiri. Bahkan firman Tuhan pun ditolak. Apa itu dari Tuhan? Bukan dari Tuhan, itu dari pikirannya. Masa mau menegur saya? Itu bukan dari Tuhan kalau teguran untuk saya. Itu dari dirimu itu. Kita mengeraskan hati kita. Kalau seumpama ada orang yang datang menegur, apalagi anak kecil mungkin. Kita akan bilang, ini lu siapa? Ya. Kamu belum makan jagung, saya sudah makan jagung karena saya sudah tumbuh gigi duluan. Kadang-kadang bilang begitu kan, maksudnya kamu siapa? Kamu anak kemarin sore baru baca Alkitab masih mengeja, saya sudah bolak-balik 7 kali. Wih, luar biasa kalau dibilang begitu. Begitu kamu mau nasihati saya. Kamu belum tahu apa-apa, pergi belajar dulu. Nah ini kata-kata yang sombong. Kata-kata yang mementingkan diri sendiri. Contohnya Saul dan Samuel. Di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-13 dikatakan, ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Wih, lihat luar biasa. Jadi ceritanya Bapak Ibu, Samuel ini disuruh Tuhan untuk berantas orang Amalek. Dibunuh semuanya, tua, muda, besar, kecil, sampai kepada hewan-hewannya harus ditumpas. Karena ceritanya waktu mereka keluar dari tanah Mesir, mau masuk ke tanah Kanaan, orang Amalek ini yang mengusir mereka. Jangan lewat sini. Lewat tempat lain dan menyerbu mereka. Dan Tuhan mengadakan pembalasan kepada mereka pada waktu itu. Disuruh habisi, tumpas satu generasi ini supaya jangan ada lagi. Dan apa yang terjadi? Samuel dengan 2.000 orang dan ditambah lagi 10.000 orang Yehuda menyerang orang Amalek ini. Menghabisi semua yang ada, tangkap rajanya. Tapi yang terjadi adalah tidak melakukan firman Tuhan. Dia simpan yang tambun-tambun. Hewan-hewan yang bagus-bagus dia simpan. Ya, dia tangkap, padahal disuruh bunuh raja orang Amalek ini. Tapi ditangkap.
Setelah itu Samuel datang, Samuel lihat. Pas sampai di sana Samuel datang itu, Saul bilang seperti ini. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Lihat. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Padahal firman Tuhan suruh bunuh. Terus Samuel bilang, terus apa yang kudengar? Teriakan kambing domba. Terus dia mulai alasan. Begini, waktu kami mulai menyerang, ya sudah kami tumpas. Tapi kami pilih yang bagus-bagus, kami mau persembahkan kepada Tuhan. Alasannya bagus enggak? Halo? Saul alasannya bagus enggak? Tuhan suruh tumpas, dia tidak tumpas. Dia pikirannya ini yang bagus-bagus dibawa kepada Tuhan untuk mau dipersembahkan kepada Tuhan. Samuel lihat begini, kamu ini loh. Tuhan bilang tumpas. Dia alasan lagi, bukan saya. Tapi ini rakyat-rakyat ini loh. Yang bersuka cita karena kemenangan sudah Tuhan berikan. Makanya mereka ambil pilih yang terbaik untuk Tuhan. Pakai alasan itu lagi. Tadi dia bilang dia yang pisahkan. Setelah itu dia pakai alasan orang lain lagi. Rakyat ini loh. Terus apa yang terjadi? Disitulah awal kejatuhan Saul. Seharusnya pada waktu itu, waktu mereka mempersembahkan korban untuk Tuhan, dia seharusnya diangkat menjadi raja selama-lamanya untuk orang Israel. Tapi karena murka Tuhan, Samuel pergi, dia tangkap puncak jubah, robek. Samuel kasih nubuatan bahwa demikian puncak jubahku yang robek, demikian juga kerajaanmu akan diangkat selamanya. Satu ketaatan dilanggar karena mementingkan diri sendiri. Pakai pikiran sendiri, keputusan sendiri. Padahal jelas-jelas Tuhan bilang, hari ini kita belajar bersama-sama. Amin. Contoh yang keempat, sombong rohani. Orang yang selfish adalah orang yang sombong rohani. Yang tadi saya bilang tadi, saya ini sudah makan asam garam, kamu masih lahir, baru minum susu di dot. Saya ini segala macam minuman sudah saya tes. Kamu ini baru mengeja 1-2 patah kata. Saya sudah baca Alkitab 7 kali 7, 70 kali 7. Wah, bayangkan tuh. Untuk menggambarkan bagaimana strongnya dia. Aku jangan macam-macam dengan saya. Kau anak kemarin sore mau macam-macam lagi dengan saya. Ini sombong rohani ini. Gitu. Kamu baru pegang alat musik, saya sudah main di sini. Nah, saya sudah begini nih. Kau mau apa, mau rubah saya kah? Gitu. Tuhan saja, mau dibilang Tuhan saja mau rubah saya, tidak bisa. Itu sudah terlalu sombong ya. Itu iblis ya. Nah, Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-20 ya. Dibilang gini, kata orang muda itu kepadanya, semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Jadi ceritanya begini lagi Bapak Ibu. Ini banyak cerita ya. Jadi ada seorang muda kaya raya. Bayangkan. Ini tipe-tipe kalau cewek-cewek yang cari pasangan hidup, ini orang. Sudah kaya raya, gemar memberi, ya, melakukan seluruh perintah-perintah Tuhan. Ini betul-betul jadi idaman, ya. Dia datang sama Tuhan, dia bilang, saya mau ikut Tuhan. Tuhan bilang, pergi, saya mau ikut engkau Tuhan. Dia bilang, kamu mau ikut saya? Kalau begitu begini, kamu sudah lakukan seluruh perintah Tuhan, 10 perintah Tuhan, dia tantang Tuhan. Dia bilang, perintah yang mana Tuhan? Yang saya tidak pernah saya ikuti. Saya memberi,
Saya datang ke gereja, saya melakukan aktivitas di gereja, saya melayani, saya melakukan segala hal yang kalau orang lihat, ini anak rohani sekali. Dia datang sama Tuhan, dia bilang, perintah yang mana Tuhan? Yang saya tidak pernah ikuti sih. Seluruh kitab sudah aku ikuti. Seluruh perintah Tuhan, 10 perintah Tuhan sudah aku ikuti. Kemudian Tuhan bilang gini, satu yang masih kurang. Jual seluruh hartamu dan ikut aku. Kemudian mulai mundur pelan-pelan. Mundur pelan-pelan. Nah ini dia. Itu. Karena hatinya bukan kepada Tuhan. Dia melakukan segala aktivitas kerohanian. Seluruh aktivitas untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Ini orang-orang yang selfish. Ini orang-orang yang sombong. Ini orang-orang yang iri hati. Orang-orang yang tidak bisa move on. Tidak menghormati sesama. Bahkan Tuhan pun ditantang. Perintah yang mana Tuhan? Hari ini kita belajar bersama-sama tentang menghormati sesama. Kalau kita menghormati sesama, pasti kita menghormati Tuhan. Kalau kita menghormati Tuhan, tentunya kita pasti menghormati sesama. Amin. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan kepada kita pada hari ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kita. Dan biarlah kasih karunia Tuhan tinggal tetap, firman Tuhan tidak tinggal tetap dalam kehidupan kita semua. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu yang terbatas Tuhan dalam berkata-kata menyampaikan firman Tuhan. Hamba minta ampun kalau ada yang masih kurang dari hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Hari ini Tuhan, kami mau datang di hadapan hadirat Tuhan. Meminta ampun atas apa yang sudah kami lakukan selama ini. Kalau hari ini Tuhan kami mementingkan diri kami sendiri. Ampuni hamba-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu Tuhan tinggal tetap dalam hidup kami. Biarlah firman Tuhan ini mempengaruhi kami. Sehingga kami keluar pulang dari tempat ini Tuhan. Kami menjadi pribadi-pribadi yang berbeda. Tuhan tolong kami Tuhan. Tuhan mampukan kami. Kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Angkat segala kesombongan dalam diri kami. Angkat seluruh yang membuat kami menjauh daripada Tuhan. Yang pada dasarnya kami melayani Engkau hanya kepura-puraan. Tuhan tolong kami hari ini. Sadarkan kami benar bahwa kami melayani Allah yang maha tinggi. Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, Engkau mau hancurkan keegoisan kami. Keakuan kami dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, terima kasih. Mari kita angkat itu pujian. Selidiki aku, lihat hatiku. Haleluya Tuhan Yesus. Kiralabasi kiriara. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu, yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku. Selidiki aku, Oh Tuhan Yesus. lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu, yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis.
selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang mengajarkan hidup kami. Untuk kami tidak egois. Untuk kami Tuhan tidak mementingkan diri sendiri. Tetapi kami saling menghormati, saling mengasihi Tuhan. Saling berbagi, melakukan kebaikan bagi banyak orang. Urapi hamba-Mu Pastor Yus yang telah menyampaikan firman Tuhan. Pakai lagi bibir lidahnya Tuhan. Dimanapun hamba-Mu melayani menjadi berkat, menjadi Tuhan jawaban bagi banyak orang Tuhan. Berkati istri anaknya Tuhan, pakai terus keluarga ini Bapak. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu Bapak pada hari ini. Kami terima firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Semua kita diberkati, amin. Amin. Luar biasa, silakan dulu saudara kasih Tuhan. Saya kembalikan kepada worship leader. Amin. Saya percaya bahwa semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami akan percaya ketika kami boleh saling menghargai, saling menghormati. Kasih-Mu turun atas kami Tuhan. Kami boleh mengaplikasikan kasih kami kepada orang lain. Bapa yang baik, saat ini kami akan memberikan persembahan. Biar kami boleh memberikan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan kami akan percaya penyertaan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kami. Kami siap memberi Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak. Mencurahkan air mata, hati hamba mulai beriak sorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil
kehidupan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak. Jangan menangis, jangan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorak. Yang bersalah menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat. Berkatnya Tuhan pasti pulang membawa berkat. Berkatnya Tuhan pasti pulang membawa berkat. Berkatnya. Amin. Haleluya. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saatnya kita akan melihat pengumuman kegiatan gereja kita seminggu ke depan. Shalom jemaat Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Saya akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan gereja dalam sepekan. Pada hari Selasa akan diadakan ibadah Komisi Wanita bertempat di gereja jam 6 sore. Mari kamu wanita, kami mengajak untuk bergabung bersama kami. Kami mengajak jemaat Tuhan yang tidak memiliki kesibukan lain untuk datang di doa puasa setiap hari Kamis bertempat di gereja jam 3 sore. Kemudian malamnya dilanjutkan dengan latihan musik ibadah raya oleh tim PAW jam 7 malam. Bagi jemaat yang rindu bergabung di Perak, silakan menghubungi fasilitator Perak di wilayah masing-masing. Perak diadakan setiap hari Jumat. Halo generasi muda, jangan lewatkan ibadah Youth GAP setiap hari Sabtu jam 7 malam bertempat di gereja. Kemudian ibadah Pro M juga setiap hari Sabtu jam 7.30 malam. Untuk info tempat akan dikabarkan melalui grup WA. Di minggu depan, kita kembali berjumpa dalam ibadah raya pagi jam 10 dan sore jam 5. Ibadah TFC dan KFC pukul 10 pagi di lantai 2 ruang anak. Jika ada dari antara Bapak, Ibu, Saudara yang rindu bergabung untuk melayani di ibadah raya minggu, silakan mendaftarkan diri kepada nama-nama yang tertulis. Bagi jemaat yang rindu dilayani seperti permohonan doa, konseling, katekisasi pembaptisan, bimbingan pranikah, penyerahan anak, dan layanan kedukaan dapat menghubungi kami di nomor WhatsApp gereja. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang rindu memberikan taburan persembahan dan perpuluhan via transfer, silakan ditransfer ke rekening BCA atas nama GUPDI Makassar. Untuk bukti transfer dapat dikirim atau dilaporkan ke Bapak Teddy. Gereja juga menyediakan kotak persembahan untuk misi, diakonia, dan pembangunan. Bagi jemaat yang ingin menabur, kotak tersedia di belakang. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir ibadah di GUP. Kami rindu melihat kehadirannya kembali di minggu depan. Pada bulan Agustus, gereja akan mengadakan kegiatan Happy Family. Kami mengajak seluruh jemaat untuk mengikuti kegiatan ini. Untuk kegiatan ini, silakan daftarkan diri kepada Ibu Grace, Saudari Ika, dan Saudari Stella. Untuk info lebih lanjut, silakan langsung menanyakan kepada nama-nama yang telah disebutkan. Mari bersama-sama kita mendukung dalam doa pelayanan Pastor Raya yang sedang melayani kegiatan edisi retreat di Kediri. Semoga beliau bisa menjadi berkat bagi peserta yang dilayani dan kita doakan perjalanan kembali di Makassar pada hari Senin semuanya dilancarkan. Demikianlah informasi mengenai kegiatan gereja dalam sepekan. Terima kasih atas perhatiannya dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.
Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir pada siang hari ini? Tidak ada? Tidak ada? Mari saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Terima kasih Tuhan. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Benar Tuhan, ini yang menjadi kerinduan hati kami Tuhan Yesus. Kami rindu seluruh suku bangsa datang menyembah Engkau, Allah di atas segala Allah Tuhan. Raja di atas segala raja dalam kehidupannya Tuhan Yesus. Dan siang hari ini Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan Yesus untuk bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau mengasihi bangsa kami Tuhan. Perkenanan-Mu ada atas bangsa kami Tuhan Yesus. Belas kasih-Mu turun atas bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau terus menjagai bangsa kami Tuhan. Kau terus tutup bungkus bangsa kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biarlah bangsa kami selalu aman di dalam perlindungan-Mu Tuhan Yesus.
Kami juga berdoa khusus untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran kabinet menteri yang ada Tuhan, seluruh yang terlibat dalam pemerintahan Tuhan. Biarlah Tuhan berkati mereka Tuhan, biarlah roh yang takut akan Engkau ada dalam hati mereka Tuhan, sehingga mereka dapat menjalankan pemerintahan dengan takut akan Engkau Tuhan. Semua kebijaksanaan yang mereka ambil itu datangnya daripadamu Tuhan, bukan untuk kepentingan mereka pribadi, tapi kepentingan untuk rakyat Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa Indonesia ke dalam kuasa tangan-Mu. Menjelang pemilu yang akan datang Tuhan, kami sungguh percaya bahwa Engkau sudah memilih presiden yang baik bagi bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kedaulatan sepenuhnya ada di tangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan sudah memilih presiden, pemimpin-pemimpin yang terbaik bagi bangsa kami. Kami percaya itu. Berdoa segala macam bentuk perpecahannya Tuhan, trik-trik orang jahat yang mencoba mengacaukan bangsa kami Tuhan, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Engkau terus yang memegang kendali atas bangsa kami Tuhan. Kami percaya sungguh Tuhan bahwa Engkau mengasihi bangsa kami, matamu tertuju atas bangsa kami Tuhan. Dan kami percaya Indonesia aman di dalam Engkau, Indonesia sejahtera di dalam Engkau Tuhan, Indonesia damai di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa Indonesia ke dalam kuasa tangan-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kota kami, kota Makassar. Kami juga percaya Tuhan bahwa Engkau melihat kota kami, Engkau mengasihi kota kami Tuhan. Biarlah berkat-Mu Engkau curahkan atas kota kami Tuhan. Biarlah terus Engkau ciptakan kedamaian, ketentraman ya Tuhan dalam kota kami Tuhan Yesus. Terima kasih, kami serahkan kota Makassar ke dalam kuasa tangan-Mu. Segala bentuk kejahatan yang ada Tuhan Yesus kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada perpecahan dalam kota kami Tuhan, karena kami percaya Engkau yang memegang kendali atas kota kami, kota Makassar yang kami cintai. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kota Makassar ke dalam kuasa tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa khusus untuk gembala kami, Pastor Raya Ginting, yang hari ini tidak bersama-sama dengan kami, sedang melayani ya Tuhan di Surabaya. Biarlah dimanapun hamba-Mu melayani, Engkau pakai hikmat-Mu terus ada bersama-sama dengan gembala kami Tuhan. Biarlah dimanapun gembala kami menyampaikan keselamatan-Mu Tuhan Yesus, menjadi berkat, menjadi contoh dan teladan ya Tuhan. Bahkan melalui hamba Tuhan, banyak jiwa yang diselamatkan Tuhan Yesus. Terima kasih, kami serahkan gembala kami ke dalam kuasa tangan-Mu. Biarlah ya Tuhan Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu untuk rencana pulang besok ke Makassar. Tuhan lindungi, Tuhan jagai. Tibakan ya Tuhan di Makassar dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat istri gembala kami dan anak-anaknya. Kami percaya Tuhan Engkau selalu menjagai, melindungi mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, kasih sayang-Mu terus ada dalam kehidupan gembala kami dan beserta dengan keluarga anak-anaknya, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang sehat, yang kuat, yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Biarlah Tuhan Engkau tambah-tambahkan kekuatan, kesehatan kepada seluruh jemaat-Mu yang berulang tahun Tuhan. Panjang umur ya Tuhan Kau berikan kepada mereka ya Tuhan. Biarlah damai sukacita terus ada dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka terus mengandalkan Engkau dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi pergumulan jemaat-Mu Tuhan, biarlah Engkau menjadi sumber jawaban Engkau dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua jemaat-Mu yang berulang tahun sepanjang minggu ini ke dalam kuasa tangan-Mu. Pemeliharaan Tuhan senantiasa ada bagi jemaat-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, khususnya Om Angki Tuhan yang terbaring lemah di rumah sakit, bahkan mungkin jemaat-jemaat yang lainnya Tuhan yang kami tidak sebut namanya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan tolong mereka, Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini mereka sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu Engkau dokter di atas segala dokter Tuhan. Engkau tabib di atas segala tabib yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam kuasa tangan-Mu Tuhan. Terima kasih buat seluruh jemaat GUP Tuhan, jemaat-jemaat yang setia, jemaat-jemaat ya Tuhan yang radikal Tuhan. Biarlah Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan Yesus.
Usaha pekerjaan mereka Tuhan berkati. Tuhan bawa mereka semakin naik dan bukan turun Tuhan Yesus. Dan jemaat GOP menjadi jemaat yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekelilingnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak, tak lupa kami berdoa saat ini Tuhan untuk persembahan yang sudah ditabur. Kami berdoa Tuhan buka tingkap-tingkap langit dan Engkau curahkan berkat Tuhan tercurah ke dalam ribaan jemaat-Mu Tuhan. Di dalam segala aktivitas pekerjaan profesi mereka, Tuhan Yesus memberkati mereka. Tuhan nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Keluar masuk mereka diberkati oleh Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Jauhkan dari segala mara, bahaya, sakit, penyakit Tuhan. Apapun Tuhan. Karena kami percaya kasih dan kemurahan Tuhan tinggal tetap dalam kehidupan mereka Tuhan. Baik jemaat-Mu yang hadir di tempat ini maupun yang di rumah. Tuhan memberkati berlipat kali ganda dalam usaha pekerjaan mereka. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kita terima berkat itu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Haleluya. Amin. Kiranya